semua kamera dihidupkan, di-on-kan, sedangkan untuk voice-nya, untuk sound-nya di mode mute atau dibisukan, di-off-kan, sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan pada pagi hari ini, kecuali nanti oleh panitia atau oleh MC atau oleh pemateri kita diminta untuk menjawab atau merespon pertanyaan dari beliau. Ya, silakan. Kenapa? Ya, di off-kan dulu ya. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athabana al-hasan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Budi Utomo, dalam hal ini beliau Bapak Insinyur Hadi Wildi Istimror, yang tentunya sudah memberikan restu dan persetujuan terhadap kegiatan pada hari ini sehingga acara hari ini bisa berjalan. Kemudian yang kami hormati dan sudah hadir di sini bersama dengan kita, beliau Bapak Kepala Sekolah SMA Budi Utomo Perak, Bapak Dr. Andres Haji Bambang Wahyudi MSI, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan SMA Budi Utomo Perak, yang hari ini pun tetap menjalankan aktivitas di tengah masa pandemi yang sudah sama-sama kita lalui. Kemudian yang tentunya kami banggakan, kami sayangi seluruh peserta LDKS SMA Budi Utomo Perak, baik dari OSIS, dari SMK, dari MPK maksud kami, atau dari ekskul, semuanya yang sudah berpartisipasi aktif, berperan aktif dalam kegiatan pagi hari ini. Untuk memulai acara pada pagi ini, izinkanlah kami sebagai moderator, sebagai MC, untuk mengucapkan kalimat syukur sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kerahmatan, bahkan melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita yang terlahir sebagai manusia, di mana kita punya kewajiban beribadah kepada Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara yang benar. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Caranya dengan menetapkan agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabi man arada bughwatal jannah falyalzamil jamaah. Berarti kita termasuk orang yang sangat beruntung, orang yang beruntung di atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Untuk itu, atas kerahmatan, atas pemberian, atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wasilah hidayah, pada perantara agama, kepada seluruh pejuang-pejuang agama Islam, serta orang-orang yang mendahului kita dalam menetapi agama Islam, sehingga agama Islam yang tempat turunnya jauh dari Indonesia, waktu turunnya pun jauh dari zaman kita hidup sekarang, tapi berkat perjuangan beliau, berkat pengorbanan beliau, agama Islam tersebut bisa sampai kepada kita, dan kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman, bisa menikmatinya. Maka semuanya disyukuri, alhamdulillah, jazahumullahu khairah, muka-muka Allah paling manfaat dan barokah. Dan selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada anak-anakku semuanya, kepada para peserta LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa online atau daring di SMA Budi Utomo Perak, yang sudah memberikan atensinya, yang sudah ikut bergabung, ikut melaksanakan ketaatan terhadap aturan yang sudah disampaikan, semuanya disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairah, muka-muka Allah paling manfaat dan barokah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya bisa menjadi mubaligh-mubalighat yang faham, yang faqih, yang alim, yang berakhlakul karimah, yang mandiri dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya dengan sangat antusias, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Pak Fadlin, nama lengkap saya Fadlin Alifa,
Insya Allah untuk 4 hari ke depan akan menjadi moderator, akan menjadi MC, akan memandu kegiatan LDKS pada pagi hari ini, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa dengan tema bersama membangun generasi unggul, berprestasi, berkarakter, profesional dan religius untuk berbangsa dan bernegara. Itu tema yang akan kita usung dalam acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara untuk 4 hari ke depan, hari ini Rabu 10 Februari 2021, insya Allah nanti akan disampaikan materi sekaligus sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah kita yang sedari tadi sudah hadir bersama-sama kita di sini. Kemudian hari Kamisnya besok tanggal 11 Februari 2021 ada 2 pemateri, yaitu beliau Bapak Abdul Aziz Kusaini SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Budi Utomo Perak. Kemudian ada Bapak Hibo Handono MPD, beliau selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Budi Utomo Perak. Kemudian di hari ketiga tanggal 12 Februari 2021 ada Bapak Anton Abdurrahman SPD sebagai bendahara sekolah, dan juga ada Bapak Abdurrahman Al-Fatah SPD sebagai Kepala TU SMA Budi Utomo Perak. Dan hari terakhir, hari satunya akan kita pakai untuk praktek pembuatan proposal dan LPG. Nanti kita ikuti kegiatan ini bersama-sama, insya Allah tidak membosankan, karena dari panitia, dari para pemateri pun sudah menyiapkan berbagai macam materi yang tentunya kalau kita mau mengambil hikmahnya, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, perlu kami ingatkan, seperti para penasihat atau para guru-guru kita yang sudah memberikan nasihat kepada kita semuanya, bahwasanya ketika kita mencari ilmu, termasuk seperti ini, majelis taklim seperti ini, walaupun kita sama-sama di satu tempat, kita sama-sama menggunakan peralatan yang sama, sama-sama hadirnya, sama-sama meleknya, tapi yang kita dapat itu bisa berbeda. Ibaratnya orang mencari air, ada orang yang nyari air itu membawa gelas, ya kita tahu itu. Ada orang nyari air membawa kendi, lubangnya kecil. Ada yang membawa tong, yang paling rugi ada yang membawa keranjang. Mencari air tapi membawa keranjang. Yang membawa gelas dapat airnya yang mungkin hanya segitu. Yang membawa keranjang itu yang paling rugi. Kelihatan ngambilnya banyak tapi nggak dapat apa-apa. Artinya dia ikut kegiatan tapi dia tidak fokus. Seperti tadi di awal kami sampaikan, mungkin dia meremehkan atau mungkin dia merasa aku siso, aku kan ketua OSIS, itu udah makananku sehari-hari dan lain sebagainya. Itu nggak akan dapat manfaatnya. Itu saja dari kami sebagai pembukaan. Alhamdulillah, jazakallahu, muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Mungkin sebelum kita masuk ke pemateri, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Monggo cek sentin, disapa dulu anak-anak. Cekson, halo. Jelas ya? Suaranya oke Pak, sampun Pak, sudah jelas. Oke, baik, untuk acara selanjutnya nanti dari beliau akan menyampaikan sambutan untuk kegiatan pada hari ini, sekaligus menyampaikan materi tentang dasar-dasar kepemimpinan. Waktunya kurang lebih 1,5 jam ke depan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah. Mohon nama salehnya sekali lagi pada anak-anakku, untuk videonya dinyalakan, masih ada yang dimatikan, nggih. Monggo dinyalakan. Sedangkan voice-nya di mode mute atau di off-kan dulu. Kecuali nanti dari beliau Bapak Kepala Sekolah mengharapkan kalian untuk merespon atau menjawab pertanyaan atau materi yang diberikan dari beliau. Oh ya, satu lagi yang terlupa, dari panitia tadi menyampaikan mohon amal solehnya untuk para peserta LDKS online hari ini, ya, para peserta LDKS online hari ini, jangan lupa untuk merangkum materi yang disampaikan, karena itu nanti akan kalian upload atau akan kalian pakai untuk mengisi daftar hadir kalian. Nanti link daftar hadir akan disampaikan oleh panitia di grup WA yang sudah dibuat. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk merangkum apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri baik hari ini, hari kedua, ketiga maupun yang keempat nanti. Insya Allah seperti itu, cukup dari MC. Alhamdulillah, jazakallahu, muga-muga Allah paling manfaat dan barokah kepada
Oh, mohon Pak Bambang, halo. Ya. Oke, lancar Pak Bambang nggih jaringannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Oke. Baik, kita langsung masuk sesi utama pada pagi hari ini, yaitu pembukaan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus materi tentang dasar-dasar kepemimpinan kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Bambang Wahyudi MSI. Kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Panitia, dan juga seluruh peserta anak-anakku semuanya, para pengurus OSIS, pengurus MPK, dan juga pengurus ekstrakurikuler yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atabana al-khazan. Inna rabbana qadirun syakur. Alladzi awjaba alaina bi fi'li ma mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Ala wasallam. alihi washabihi ajmain. Syukur senantiasa mengaturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas kalimat rahmah, anugerah, barokah ya Allah berikan kepada semuanya, sehingga di pagi yang barokah ini kita oleh Allah terus menerus diberikan banyak nikmat, anugerah, barokah. Walaupun dalam suasana pandemi COVID, alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan keamanan, diberikan berbagai nikmat Allah yang lain, yang itu semua merupakan bagian dari rasa cinta kasih Allah kepada kita semuanya. Dan dengan nikmat itulah kita sebagai hamba Allah senantiasa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nabtaghi fi ma darul akhirah. Dan alhamdulillah kita semuanya di pagi yang barokah ini saya yakin semua sudah dalam kondisi yang sehat walafiat, ya, terbukti bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Juga diberikan rasa yang aman, juga diberikan, dan saya yakin semua sudah sarapan ya, anak-anakku semuanya. Sudah sarapan, nah, berarti kondisi secara fisik, mental sudah siap ya. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa aminan min sirbihi indahu kutu yami fakan lautiyat. Jadi pagi-pagian ya, seorang hamba kemudian badannya sehat, kemudian juga diberikan rasa yang aman, hidangan sudah tersedia, ini sudah mendapatkan bagian daripada nikmat dunia. Nah, dengan nikmat inilah kita gunakan untuk melaksanakan tugas pokok kita, beribadah pada Allah. Tetapi firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Termasuk alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama, tadi pagi sudah bisa melaksanakan sholat subuh, ya, kemudian diteruskan ada kegiatan yang mengaji dan sebagainya. Ini merupakan rangkaian dari ibadah. Pada kesempatan ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa sebagai upaya untuk menyiapkan diri siswa, juga Bapak Ibu guru, juga semuanya, ya, untuk senantiasa belajar, dan belajar. Learn how to learn. Untuk menjadi pribadi yang personal excellent. Pribadi yang bisa melaksanakan tugas pokok kewajiban kita beribadah kepada Allah, melaksanakan tugas negara,
juga tugas-tugas yang telah diamanatkan kita bersama. Sehingga pada pagi hari ini kita mengambil tema bersama membangun generasi unggul, berprestasi, berkarakter, profesional, religius untuk berbangsa dan bernegara. Ini sesuatu yang sangat hebat. Ya. Maka mari kita siapkan ya, fisik kita, mental kita, sarana kita, semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nah, kita curahkan, kita fokuskan untuk membangun diri kita, ya. Memantaskan diri kita sebagai Allah yang punya kewajiban untuk beribadah, punya kewajiban untuk beramal ma'ruf, punya kewajiban untuk berkontribusi pada nusa, bangsa, dan agama. Nah inilah, maka mumpung kesempatan ini ada dalam diri kita, ya kita maksimalkan. Untuk itu anak-anakku semuanya, ayo kita sisingkan lengan baju kita siapkan diri kita, ya, rawe-rawe rantas, ya, malang-malang tuntas, ya, bagaimana untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang personal excellent melalui latihan dasar kepemimpinan siswa dengan dilandasi ya, profesional religius, ya, generasi yang profesional religius, pribadi-pribadi yang senantiasa faham, faqih, alim, akhlakul karimah, dan profesional atau mandiri. Itu pada kesempatan ini dengan memohon doa kepada Allah, maka acara kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa yang akan melaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah paring barokah, paring manfaat di dunia wal akhirah, dan menjadi pribadi-pribadi yang profesional religius, pribadi yang personal excellent. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Fadlin, kami serahkan kembali. Manfaat dan barokah itu sekilas dari beliau sebagai sambutan dan secara resmi membuka acara LDKS online atau LDKS daring pada pagi hari ini dengan berbagai macam visi dan misi yang tentunya tadi sudah disampaikan, yang ditunjang dengan tema kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah sudah sangat bagus, sudah sangat sinkron, sehingga mohon amal solehnya kepada semua peserta sekali lagi untuk mempersiapkan diri, karena sebentar lagi beliau dari Bapak Kepala Sekolah kita tentunya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar kepemimpinan yang dari beliau sudah dipersiapkan secara matang, tentunya secara matang dan secara menarik, agar kita semuanya bisa optimal dalam mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah dalam kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon diperhatikan, ini masih didapati dari beberapa peserta yang kameranya belum dinyalakan atau belum di-on-kan. Ya, mohon amal soleh. Untuk seluruh peserta kegiatan hari ini, sekali lagi mohon amal solehnya, mohon kerjasamanya yang baik. Kameranya bisa di-on-kan. Ya, tinggal beberapa saja, mungkin masih ke kamar mandi mungkin. Yang jelas jangan potong rambut dulu. Nanti ada instruksi untuk merapikan rambutnya, terus potong rambut, nanti malah sudah selesai nanti acaranya. Ya, silakan yang belum aktif diaktifkan, yang sudah kameranya sudah diaktifkan. Sekali lagi kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan, semoga menjadi anak-anak yang soleh, solehat dan barokah. Sedangkan untuk voice-nya sementara di mode mute dulu. Sekali lagi mohon amal solehnya untuk di mode mute, sehingga kalau kalian makan snack atau makan makanan ringan pun suaranya tidak masuk. Karena kita beda jalur guys sama yang biasanya video ASMR itu. Kalau itu kan memang makan atau membuat video yang suaranya memang harus masuk ke dalam settingannya itu. Sedangkan kita hari ini kita fokus pada acara pagi hari ini.
Sekali lagi mohon nama sorenya, dan jangan lupa untuk dicatat atau dirangkum, membuat resume, membuat rangkuman atas apa materi yang disampaikan oleh beliau nanti, dan itu nanti sebagai salah satu syarat kalian untuk absen di link absen yang nanti oleh panitia dibagikan di grup ya yang sudah dibuat. Ya, alhamdulillah, jazakallah, semoga Allah memberi manfaat barokah. Langsung saja, karena ini peserta, mohon maaf, ada berapa dari panitia? Dari sudah 69 peserta, artinya hanya tinggal 9 anak yang belum masuk, yang belum bergabung, biar nanti bisa menyusul. Baik, untuk mengoptimalkan waktu, sekarang pukul 8.33, insya Allah sudah sesuai jadwal. Materi dasar-dasar kepemimpinan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah kita akan disampaikan insya Allah kurang lebih sampai pukul 10 atau 1,5 jam ke depan. Maka mohon maaf sekali lagi untuk bisa berperan aktif, untuk bisa memberikan konsentrasi penuh untuk penyampaian materi pada pagi ini. Kembali lagi kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Bambang Wahyudi, kami persilakan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain ba'da. Disyukur senantiasa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala atas kalimat rahmah anugerah barokah yang Allah berikan kepada semuanya. Yang pada pagi yang barokah ini kepada Allah senantiasa terus-menerus diberikan banyak nikmat anugerah barokah. Itu atas semua nikmat Allah kita syukuri, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan para wasilah agama atas semua perjuangannya, pembelaannya sebagai jazakumullah khairah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru dan karyawan, seluruh panitia, juga anak-anakku semuanya, pengurus OSIS, pengurus MTK, dan juga pengurus ekstrakurikuler ataupun juga pengurus kegiatan yang lain, atas semua amal solehnya, pembelaannya, perjuangannya, sehingga bisa mengikuti acara pada pagi hari ini, yakni acara latihan dasar kepemimpinan siswa, dan dalam ini mengambil tema bersama membangun generasi unggul, berprestasi, berkarakter, profesional dan religius untuk berbangsa dan bernegara. Untuk itu atas semua amal solehnya, sekali lagi kami syukuri dan tempat sekolah kami jazakumullah khairah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmah dan barokah kepada kita semuanya, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan keimanan, tetap di dalam koridor Quran hadis jamaah, dan bisa melaksanakan kontribusi kita pada nusa, bangsa, dan agama. Dan sebagai pelajar, dan kewajiban kita untuk senantiasa belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang personal excellent, pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang mampu mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk memberikan yang terbaik. Semoga Allah paring. Itu sekali lagi atas semua amal soleh Bapak Ibu guru, semua panitia, dan semuanya sekali lagi saya selamat jazakumullah khair. Izinkan saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, para anak-anakku semuanya, sebagai bagian dari upaya kita untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang memberikan kontribusi pada nusa, bangsa, dan agama, untuk pribadi-pribadi yang personal excellent, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yang harus kita lakukan. Bagaimana? Yang pertama, kita harus bisa menjadi the best performance. The best performance. Artinya pribadi-pribadi yang secara lahir, secara nampak, ya, bagaimana kita
bisa memberikan kesan pertama. Karena kesan pertama inilah yang ditangkap oleh orang lain. Kesan pertama inilah yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Kesan pertama ini terbangun dari diri pribadi kita, ya, secara inner and outer beauty. Diri pribadi kita, hati kita yang jujur, mana, muji, dan juga suasana yang kita munculkan dari tutur kata kita, perbuatan kita, dan suasana hati yang senantiasa memberikan energi, yang positif, state of excellence. Bagaimana kita bisa selalu tampil, ya, selalu terlihat semangat, berenergi, ya, memberikan dampak positif. Nah, ini yang harus kita upayakan. Walaupun suasana hatinya mungkin sedang resah, ya, gundah, gundana, atau mungkin juga secara fisiknya mungkin juga ada yang sakit dan sebagainya. Nah, ini kita bungkus, ya, dengan state of excellence, dan juga otomatis pola pikir kita, ide gagasan kita yang harus cemerlang. Nah, itu untuk mewujudkan the best performance. Yang kedua, the best attitude. Ya, bagaimana kita memiliki perilaku, ya, yang memberikan semangat dalam diri kita, merasa sebagai pribadi yang harus memberikan, dituntut untuk harus memberikan. Itu katakanlah be a champion. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Sebagai upaya kita, tetapi dalil khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Apakah berupa pemikiran-pemikiran kita, ya, apakah berupa rezeki kita, atau mungkin juga berupa sikap dan tindakan kita, atau mungkin juga jalan keluar, ya. Dan yang berikutnya kita harus aktif, ya, proaktif, aktif. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi kondisi yang ada ini untuk selalu aktif. Sebagai pribadi-pribadi kita, ya, sebagai orang iman, ya, bagaimana kita bisa meraih diri sukses. Yang pertama, sebagai orang iman yang alim dan faqih. Alim, faqih. Alim karena kemampuan kita menguasai ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, ya, yang kemudian dari ilmu ini kita hayati dan kita rasakan dalam diri kita dan kita amalkan, ya, sebagai pedoman hidup kita. Taraktufikum amro ini lantadil matamal bima kita pilih wasunati nabi. Alim, faqih. Yang kedua, akhlakul karimah, ya, budi pekerti yang luhur, yang dalam kita familiar dengan 6 tabiah luhur, ya. Dan yang ketiga, sukses memiliki keterampilan, ya, terampil untuk bekal kehidupan kita. Seseorang yang ahli, yang terampil, ya, ini selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, yang ketiga, the best achievement, yang dilandasi oleh karakter profesional religius dan bisa memberikan extraordinary proses. Jadi memberikan sesuatu yang melebihi dari batas-batas minimal. Nah, ini untuk menjadi personal excellence. Nah, inilah bekal-bekal yang harus dimiliki, tidak hanya sebatas sebagai ketua OSIS atau pengurus OSIS atau pengurus MPK atau
ekstrakurikuler, tapi inilah sebagai bekal kita ke depan, ya, di mana generasi muda ya, satu saat nanti akan menjadi tulang punggung bangsa sebagai penopang, ya, apalagi nanti tahun 2025 nanti ya, dengan bonus demografi, nah ini harus disiapkan. Bagaimana anak-anak SMA Utama ini mampu tampil ya sebagai personal excellent, pribadi-pribadi yang excellent, tidak hanya yang biasa-biasa saja, tapi bagaimana bisa mengukur suatu prestasi yang dilandasi oleh jiwa profesional religius atau berdasarkan pada Quran dan hadis. Nah, inilah pada pagi hari ini akan kami sampaikan tentang leadership. Karena dalam diri kita masing-masing ini ya di dalam dalilnya adalah sebagai seorang pemimpin. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Maka pada pagi hari ini nah, kita sama-sama ya kita pusatkan perhatian, konsentrasi, dan juga jangan lupa kita selalu berdoa mempersiapkan diri kita suatu saat untuk menjadi seorang pemimpin sebagaimana Khalifah Umar afaqahu qabla an tusawwadu. Memang untuk jadi pemimpin tidak boleh diminta. Tetapi ketika diberikan amanah, diberikan dapuan atau diberikan tugas harus bisa dilaksanakan secara maksimal. Kita berikan extraordinary proses, berikan yang terbaik. Pengertian sakdermo bukannya sekedar ya sekedarnya, bukan, tapi dari kata dharma, pengabdian. Nah, orang mengabdi ini harus tulus ikhlas, harus maksimal, memaksimalkan diri kita, memantaskan diri kita semuanya. Oke. Semoga Allah paling barokah. Barokah di dunia wal akhir. Setiap individu adalah pemimpin atau ro'in. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Artinya, masing-masing dari kalian adalah seorang penggembala atau seorang pemimpin. Dan masing-masing dari kalian akan ditanya sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan tentang apa yang digembalakannya atau yang dipimpinnya. Nah, disinilah maka sebagai pengurus OSIS ya, punya kewajiban ya, bertanggung jawab terhadap seluruh siswa yang dipimpinnya, mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan terhadap perjalanan OSIS itu sendiri. Begitu juga MPK, begitu juga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam rangka melakukan kegiatan atau upaya melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin, maka di situ ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu membuat perencanaan, ya, atau disebut dengan planning, kemudian disusun orang-orang yang melakukan program tersebut atau disebut dengan organizing, yang kemudian ada jobnya, ada tugas-tugasnya atau digerakkan ya, sesuai dengan tugas pokoknya atau tugas pokok dan fungsi, terus dengan tupoksinya ya, disebut dengan actuating ya, menggerakkan. Jadi di situ para pengurus nanti menggerakkan. Ini Mas ini, Mbak ini sebagai ini, ya tugasnya ini, ya Mas Soleh untuk dilaksanakan tugas kegiatannya. Begitu juga suatu saat nanti jadi seorang manajer atau menjadi seorang direktur atau menjadi seorang komisaris, ya tugasnya sama 4, ya itu.
planning, organizing, acting, controlling, ya, atau disebut dengan POAC, atau lebih familiar dengan acara, rencana, kerja, kontrol, atau planning, ya, D, do, ya, E, actuating, ya, terus controlling, ya sama, ada perencanaan, ada penugasan, ada kegiatan, ada evaluasi. Itu sama. Jadi masing-masing dari diri kita belajar, ya, belajar dan belajar. Nah, kemudian seorang memimpin itu harus mengenal dirinya sendiri. Ya. Paling tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Aku dan diriku. Bagaimana saya mengenali diri saya. Wah, masa enggak kenal dirinya sendiri? Iya, memang terkadang juga enggak kenal. Ya kan? Apa? Ya potensinya, keunggulan-keunggulannya, kelebihan-kelebihannya, ya. Terus aktivitasnya. Atau di sisi lain kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Atau mungkin juga pengalaman-pengalaman yang dimiliki, ya kan? Atau mungkin juga lingkungan sekitar yang harus kita kenali, ya, sehingga ada pertanyaan, who am I? Siapa sebenarnya diri saya? Kan, yang terkadang walaupun merasa dirinya kenal, kadang-kadang lupa pada dirinya sendiri, ya, lupa pada dirinya sendiri. Nah, maka untuk itu perlu ada celah nasihat, menasehati, ingat mengingatkan, supaya apa? Diri kita tahu akan diri kita semuanya. Karena terkadang kita tidak ngerti apa yang kita lakukan ini terkadang bisa menyakiti hati orang lain. Kita nggak ngerti. Taunya kita menyakiti hati orang lain menyampaikan, ya, Pak, Mas, Mbak, kemarin gini-gini saya merasa sakit hati. Oh ya maaf, saya nggak bermaksud untuk itu, kan begitu. Nah, ini paham diri kita. Nah, ini lebih jelas nanti akan dibahas di dalam teori Johari Windu, ya kan? Johari Windu. Aku dan diriku. Atau mungkin juga aku dan dirimu, ya kan? Aku dan dirimu. Bagaimana masing-masing pribadi yang punya hubungan secara personal ini harus mengenal karakternya, sifat-sifatnya, sehingga ketika menjalin komunikasi, ya itu lebih lancar. Atau kemudian aku dan kita, antara diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, atau dengan siswa semuanya, ya kan? Ini. Bagaimana membangun komunikasinya? Bagaimana bergaulnya? Bagaimana cara menyampaikan perintah misalnya, atau tugas misalnya, atau kegiatan misalnya? Nah, ini aku dan diri, aku dan kita. Dan lebih utama lagi adalah aku, kita, dan Tuhan. Di mana kita sebagai hamba Allah senantiasa harus dekat kepada Allah. Dan kita sebagai manusia sosial harus dekat juga dengan manusia yang lain. Hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana kita membangun komunikasi, kita membangun tugas dan kewajiban kita, melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah, juga kepada kita sesama. Nah, inilah maka jiwa kepemimpinan itu harus ada dalam diri kita, dalam rangka kita memberikan kontribusi yang baik kepada nusa, bangsa, dan agama. Dalam rangka kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Koordinasi anwahum linnas. Dimana kita sebagai pribadi-pribadi ini keberadaan kita tidak hanya sekedar dikenal, ya, ta'aruf, ya kan? Nah, tapi juga bagaimana bisa ta'awun, bisa takaful, ya kan? Nah, ya kan? Tidak hanya dikenal, tapi juga bisa membangun kerjasama atau memberikan kebermanfaatan, ya kan? Sehingga keberadaan kita dibutuhkan oleh orang lain. Kita membutuhkan orang lain,
ataupun juga perlu orang lain. Maka disinilah perlu bagaimana kita mengasah potensi ada dalam diri kita semuanya. Potensi-potensi ada dalam diri kita, ya kita asah, ya. Keunggulan-keunggulannya kita tingkatkan. Yang pinter di bidang algoritma ditingkatkan terus, ya, untuk menjadi programmer. Ditingkatkan sehingga dengan programmernya itu bisa membangun aplikasi yang bermanfaat. Atau yang pinter olahraga, yang suka olahraga, ya dengan olahraganya itu ditingkatkan prestasinya sehingga bisa menghasilkan suatu prestasi. Dan prestasi tinggi itu pun nanti juga akan bermanfaat bagi dirinya. Atau mungkin dengan prestasi sepak bolanya, atau dengan prestasi bola volinya, atau dengan prestasi olahraga yang lain, ya diterima, ya, di suatu perusahaan. Itu media. Atau mungkin juga kemampuan yang lain. Nah ini ya. Nah, sehingga maka kemampuan seseorang itu sangat diperlukan. Menurut hasil penelitian dari sebuah institut, the stock price of Bell-Led kemarin grew by over 100% over 10 years. Compared with 4% of early companies. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan leader yang baik, memimpin yang baik, sebagai pemimpin yang baik, mampu meningkatkan harga saham dari suatu perusahaan ini dalam tempo 10 tahun, ya, lebih 10 tahun bisa meningkat 900%. Ini kalau di satu perusahaan. Dibandingkan dengan orang yang memiliki kemampuan memimpin yang jelek atau yang bodoh, itu hanya 74%. Itu bahkan kurang. Atau bahkan bisa membuat bangkrut. Yang sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang gulung tikar. Ya. Seperti Nokia. Nah, Nokia sekarang udah habis. Ya. Ini bukan karena sekedar pada kemampuan leader-leader daripada Nokia. Tapi juga di samping kemampuan juga bagaimana dia mensikapi perkembangan yang ada di lingkungan. Nah, leader yang baik di samping dirinya pribadi seorang pemimpin yang baik juga mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan. Begitu. Sekarang muncul raksasa baru, ya kan, Xiaomi, ya kan. Nah, dulu nggak kenal apa itu Xiaomi. Atau sekarang Tesla muncul sebagai industri dunia di bidang permobilan, ya kan? Karena sekarang sudah beralih ke mobil listrik. Dulu General Motor, sekarang habis, ya kan? Nah, maka disinilah kemampuan seorang leader. Maka diperlukan leader yang menurut Marcus Buckingham, yang menyatakan bahwa a leader's job is to rally people toward a better future. Seorang leader, seorang pemimpin, ya, katakanlah pengurus OSIS, pengurus MPK, pengurus ekstrakurikuler, yaitu saat menduduki suatu perusahaan, ya, menduduki suatu departemen, ya, atau memimpin suatu negara, kan? Mudah-mudahan Allah paling barokah. Gitu. Nah, muncul dari generasi muda LDI ini sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan sesaat kita akan sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Maka perlulah di sini difahamkan. Punya tugas untuk menciptakan keunggulan, memimpin rakyat, memimpin anggotanya, ya, ini, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anggotanya. Kalau ini
negara berarti rakyatnya, ya, untuk menuju masa depan yang lebih baik, ya, toward a better future, menuju masa depan yang lebih baik. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonominya, ya, bagaimana tingkat stabilitas keamanannya itu kalau sebuah negara, ya, kemudian juga kesejahteraan rakyatnya, ya, ini menciptakan keadilan dalam masyarakat. Nah, itu tugas seorang leader. Nah, di pengurus OSIS, MPK, ekstra, nah bagaimana pengurus ini mampu, ya, menggerakkan anggota-anggotanya untuk melaksanakan program-program kegiatan sehingga OSIS-nya lebih maju. OSIS lebih maju misalnya ikut Jawa Post Award, ya, sebagai pengurus OSIS yang bagus, ya. Ini banyak sekali peluang-peluang di sana di Jawa Post Award yang bisa dimobilisasi oleh pengurus OSIS, atau pengurus MPK, atau ekstra kegiatannya, ya. Ini yang kemarin alhamdulillah Mas Kevin, ya, ini juara 2 Jawa Post Award. Nah, ini bukti bahwa kita bisa, ya. Maka bagaimana kita sekarang ini, mumpung kita masih muda, gitu ya, Nyukroptan kepada Hamsin, gunakan 5 sebelum datangnya 5, termasuk saya Bapak kebelah Harumika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, ini peluang yang sangat pas bagi kita semuanya. Kemudian menurut John Quincy Adams, okay. Mas Adam, ada enggaknya Mas Adam ini? Dia menyampaikan if you action inspire other to dream more. Jadi seorang pemimpin atau seseorang yang kemudian beraksi bisa memberikan inspirasi bagi yang lain, ya, untuk bermimpi lebih. Wah, ada mimpi. Ya memang semua berasal dari mimpi, ya kan? Harus berani mimpi. Mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang nantinya akan direalisasikan. Memiliki visi yang besar. Nah, bagaimana visi ini nanti jadi suatu realita? Itu tugas seorang leader. Ya. Learn more, belajar lebih. Ya. Bisa menggerakkan siswa-siswa yang lain untuk belajar, dan belajar. Learn how to learn. Ini belajar. Atau do more. Bekerja lebih, ya, bekerja lebih, tidak hanya sekedar menetapi batas-batas minimal, tapi bagaimana bisa memberikan yang lebih. Kalau ingin juara RT, ya mungkin cukup sehari berlatih 1 jam setiap hari, itu juara RT. Nah, kalau untuk juara kabupaten mungkin 3 jam sehari, ya, untuk menjadi misalnya juara silat tingkat kabupaten, mungkin 3 jam sehari. Atau jadi provinsi 5 jam sehari. Untuk nasional 7 jam sehari misalnya. Internasional 10 jam sehari misalnya. Nah, ini bekerja lebih. Ini. Sehingga hasilnya become more. Ya, memberikan hasil yang lebih, menjadi lebih. Kalau kemarin juara kabupaten, sekarang provinsi, juara nasional, juara internasional, nah berarti Anda seorang leader. You are a leader. Kemudian seorang leader is the capacity to translate vision into reality. Jadi mewujudkan visi ini menjadi suatu kenyataan. Dari mimpi-mimpi tadi jadi suatu kenyataan. Mimpi anak SMA bagaimana bisa masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi favorit yang menjadi idamannya, misalnya UGM, UI, IPB, ITB, ya.
atau mungkin juga di Harvard University, atau mungkin juga di luar negeri, ya kan? Nah, dia mewujudkan ya, impian jadi suatu kenyataan. Nah, kalau seorang kebanyakan ya, kebanyakan orang itu biasa-biasa saja. An army of a thousand is easy to find. Jadi mencari 1000 tentara itu hal yang mudah, ya kan? Mencari 1000 tentara itu hal yang mudah, begitu. Tetapi untuk mencari seorang jenderal itulah tidak mudah. Itu proses yang panjang. Nah, maka disinilah bagaimana kita semua menjadi jenderal-jenderal itu. Ini disiapkan menuju ke sana. Bagaimana anakku semuanya? Siap? Tidak hanya sekedar jadi pion, tidak hanya sekedar sebagai pelajar biasa, tapi bagaimana menjadi pelajar teladan, pelajar teladan berprestasi. Ya, tadi disampaikan di awal, bagaimana kita menjadi generasi unggul yang berprestasi, baik di bidang akademis maupun non akademis, berkarakter, 6 tabiat luhur, dan profesional religius untuk bangsa, negara, dan agama. Inilah bagaimana kita memantaskan diri kita ya, supaya how difficult to find a general ya. Sehingga misalnya orang yang masuk ke Akpol atau Akmil, nah itu mungkin ratusan ribu ya, yang dipilih ribuan. Dari ribuan itu setelah masuk ya jadi jenderal ya hanya puluhan. Seluruh Indonesia saat ini jadi Kapolri hanya 1. Ya. Dan jadi presiden ya hanya 1. Oke, begitu anak-anak semuanya. Oke. Semoga Allah paling barokah. Nah, maka di sini kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia merasa hormat atau respect, ya. Merasa hormat, dihormati, walaupun sebenarnya kita tidak ingin dihormati, tapi karena prestasi kita, karena kontribusi kita, atau mungkin juga karena kebermanfaatan kita, atau jika orang lain merasa dari kita, maka kita mendapatkan rasa hormat atau respect, atau pengakuan, recognition, ya, pengakuan, diakui, seperti SMA Britomo diakui akreditasi A, atau Mas Kevin diakui sebagai juara SMA Award ya di bidang pencak silat, diakui. Nah, bagaimana kita mendapatkan pengakuan itu? Maka bagaimana kita bisa berkarya, ya, sehingga karya kita itu diakui, entah berupa kegiatan atau berupa produk itu. Dan kepercayaan, trust, dipercaya jadi seorang pemimpin, dipercaya sebagai ketua OSIS, dipercaya sebagai ketua MPK, dipercaya sebagai pengurus OSIS, dipercaya sebagai pengurus MPK, dipercaya sebagai pengurus ekstra kurikuler, dipercaya di kelompoknya, dipercaya di pondok sebagai seksi, dipercaya ya, di dalam masyarakat. Nah, maka bagaimana kita menjaga kepercayaan itu? Ya, ini harus kita jaga. Ya. Kepercayaan ini harus kita jaga. Jangan sampai suatu tindakan sehingga kepercayaan itu hilang. Kenapa? Kita tidak bisa menjaga kepercayaan. Orang bilang dalam bahasa Indonesia sekali langsung ke ujian, seumur hidup orang enggak percaya. Bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan itu? Ditopang dengan 6 tabiat luhur, ditopang dengan keimanan ketakwaan kita berdasarkan pada Quran, hadis, jamaah. Kepercayaan.
loyalitas dan ketaatan, ya, taat pada aturan main, ya, itu rule of the game, ya, ini taat pada aturan main. Aturan mainnya apa? Dimulai jam 8, ya kita harus siap jam 8. Itu bentuk ketaatan, bentuk kita menjaga amanat, bentuk kita menjaga kepercayaan. Ya, ini. Nah, ini yang harus dijaga. Waktu ini sangat penting. Ya. Tadi saya sampaikan di awal adalah aku dan diriku. Bagaimana kita bisa menjaga waktu, ya, bisa menjaga amanat, bisa menjaga kepercayaan. Nah, ini yang harus kita upaya, kita bangun. Dan kesetiaan, ya, kesetiaan. Kalau di ABRI ada Sabta Marga, kalau di Korpri Sabta Pastia Korpri, itu kesetiaan. Ya, bagaimana kita sebagai pengurus OSIS, ya, setia pada OSIS, kepada sekolah, pada aturan main, ya kan? Loyalty untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama-sama menuju cita-cita. Nah, cita-cita ini diwujudkan dalam visi. Untuk mencapai visi harus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya suatu misi. Kalau visi mungkin 5-10 tahun. Kalau misi 3 tahun, ada tujuan, ada target. Ya, seperti itu. Pak Adrin, sampai jam berapa saya, Pak Adrin? Masih lama ya? Oke, masih lenggat. Ini jam Maksimal jam 10. 10. Wah, masih 45 menit. Nah, kepemimpinan ini sangat erat dengan pencapaian cita-cita. Maka kepemimpinan ini harus ada dalam tangan seorang pemimpin yang profesional religius. Orang yang paham agama. Ya. Yang harus tahu, paham betul aturan mainnya. Paham betul di dalam ketentuan-ketentuan undang-undang atau peraturan agama maupun peraturan negara. Ini yang harus kita laksanakan. Ini sebagai seorang pemimpin, apalagi nanti memimpin suatu perusahaan atau memimpin suatu lembaga. Ya, memang ketika remaja berlatih di OSIS, gitu kan, atau nanti setelah mahasiswa menjadi pengurus BEM, ya kan, nah, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau menjadi presiden BEM, ya kan. Nah, kalau di SMA pengurus OSIS, ketua OSIS, nah di perguruan tinggi nah, bisa menjadi presiden BEM, wah, ya kan. Badan Eksekutif Mahasiswa, gitu kan. Nah ini harus dibungkus, ya, dengan profesional religius, bukan dan, ya, maaf ini panitia saya koreksi. Profesional religius, bukan profesional dan religius. Nah, ini karena pemimpin ini sangat sangat penting, ya kan? Memiliki peran yang sangat menentukan. Ya kan? Karena di dalam kepemimpinan itu, yang pertama adalah dilandasi oleh paham agama, nilai-nilai agama, baru kemudian filosofi, ya. Yang kedua adalah filosofi, yang ketiga adalah aturan, ketentuan, hukum dan undang-undang. Ini harus kita pahami, ya. Seperti, ya, pemerintah Indonesia melaksanakan rupiah sebagai alat pembayaran. Tapi kemudian membuat yang lain, ya, dengan dalih lain, ya, itu yang sekarang tren sekarang ini ada pasar muamalah, ya kan. Nah itu kan terjadi kesalahan karena kurang paham terhadap undang-undang. Maka pengurus OSIS, ya, harus paham ketentuan aturan undang-undang. Oke. Nah, sekarang ada macam-macam gaya kepemimpinan.
Ya mungkin anak-anakku semuanya ada yang dalam sejarah mengenal Hitler atau mungkin juga mengenal Mussolini atau mungkin Saddam Hussein atau mungkin mengenal yang dari India siapa? Mahatma Gandhi atau presiden Turki yang sekarang siapa? Erdogan. Nah, atau yang presiden Indonesia yang pernah hidup presiden Amerika yang pernah hidup di Indonesia siapa? Obama. Atau mungkin sekarang yang tren pemimpin Cina Jinping, ya. Atau mungkin juga di Indonesia Pak Jokowi, ya. Itu masing-masing punya gaya kepemimpinan sendiri. Masing-masing memiliki gaya kepemimpinan sendiri. Ada yang pakai metode belusuan, ya kan? Ya, yang ngetren sekarang, ya Bu Risma, yang dulu Pak Jokowi, ya, belusuan. Atau gayanya Gus Dur, ya kan? Ada gaya Gus Dur. Atau gaya yang lain. Nah, ini terangkum dari 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter atau autoritarian. Semuanya serba dikomando. Semuanya serba top down. Ini gayanya ya Hitler, Mussolini dan lain sebagainya. Kemudian juga di bidang militer pemimpinan otoritarian. Nah, ini mungkin juga orang katakan, wah itu kan sistemnya otoriter, ya. Ini, ya. Namun, anak-anak semuanya, 3 gaya ini bisa dimiliki oleh satu orang. Ya, ini. Belum tentu bahwa gaya otoriter ini nggak baik. Ya. Tetap ada baiknya. Oke. Contoh misalnya, anak-anak semuanya, jika terjadi suatu kondisi bencana alam atau terjadi kondisi chaos atau kondisi kebakaran, dari 3 gaya ini mana yang paling bagus untuk segera mengatasi suatu kondisi? Ya. Autor. Jadi ini masing-masing ada plusnya. Ya. Atau orang mengenal Janoko, ya, Janoko. Itu apa ya? Janoko Arjuno. Yang lemah lembut, ya kan? Kailo ono omah kobong, ya. Ya itu kan. Ya rumahnya segera habis. Ayo musyawarah dulu, ya kan? Ayo musyawarah dulu. Kita undang semua, ya kan? Ya sudah habis lah rumahnya, ya kan? Jadi ketiga-tiganya ini harus sesuai dengan timingnya, situasi dan kondisinya. Kadang-kadang memang ada orang yang dominan di otoriter, dominan atau demokratis atau laissez-faire. Yes, engko rak mari-mari dhewe. Ngono kok dipikir. Laissez-faire. Nah, maka anak-anak semuanya, semua ini ada sisi baiknya. 3 gaya ini masing-masing ada sisi baiknya, juga ada kekurangannya. Nah, maka sebagai seorang pemimpin ada saatnya bergaya otoriter, saat tertentu demokratis, saat tertentu laissez-faire.
tapi bagaimana kita yang dominannya, ya kan? Dominannya demokratis itu yang dominan. Bukan berarti kalau otoriter semua jelek, enggak. Ya. Bukan berarti yang bebas sesuai itu jelek, enggak. Semua ada sisi baik, tapi juga ada sisi kurangnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memaksimalkan yang bagus, yang baik, ya. Nah, sifat pemimpin yang baik itu ada 3. Yang pertama, engarso sung tulodo. Nah, ini untuk orang yang maaf ini, yang belum paham ini. Saya artikan ini. Engarso sung tulodo. Artinya di depan ya, seorang pemimpin itu harus memberikan contoh. Ya. Di depan memberikan contoh. Suri tauladan. Karena nasihat yang paling baik adalah teladan. Bukan sekedar kata-kata, tapi teladan, contoh. Seperti waktu Kanjeng Nabi memerintahkan untuk seseorang ini waktu berbuka kok enggak segera buka, ya. Terus Nabi mengambil, ya, saat itu enggak berpuasa ya, enggak berpuasa gitu ya. Nabi segera mengambil, minum, ya. Yang lain pun akhirnya juga minum. Ingat sosum dilodo. Jadi di depan seorang pemimpin, seorang pengurus, seorang ketua atau pengurus OSIS atau pengurus MBK ini memberikan contoh yang baik. Ini kan ada ya, itu membangun motivasi, membangun semangat, Nah, Tuturi Handayani di belakang memberikan support, memberikan dukungan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kaso, tuturi handayani. Bagaimana di depan kita memberikan contoh yang baik, di tengah-tengah kita memberikan motivasi, semangat, dan yang di belakang memberikan support, memberikan dukungan. Nah, kemudian dalam teori modern, pada kesempatan ini kita sampaikan the winning clock 5 leadership ideas. Jadi bagaimana kita keluar sebagai pemenang, ya, sebagai seorang pemimpin yang baik dengan 5 ide untuk jadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, leading with vision. Dia memimpin dengan visi. Kalau visi SMA Budi Utomo adalah berprestasi. Makanya bagaimana kita berusaha maksimal untuk menjadikan sekolah kita sebagai lembaga yang melahirkan pribadi-pribadi yang profesional, ya. P-nya profesional, R-nya religius, E-nya edukatif, S-nya spirit, selalu semangat. T-nya trustworthy, terpercaya, membangun kepercayaan. Kemudian A-nya attitude, perilaku, karakter, budi pekerti. S-nya skill, ya, skill. T-nya mandiri. Sebagai wujud dari 3 atau 3 sukses, alim, fakih, akhlakul karimah, dan mandiri, dan sekaligus 6 tabiat luhur, berprestasi. Untuk mewujudkannya ada 10 misi, ya. Ada 10 misi, ya, yang kemudian diwujudkan ada beberapa target dan tujuan. Nah, ini kalau di Provinsi Jawa Timur, di pemerintah Jawa Timur,
dengan nawacita, ya, nawacita, 9 program dari Bu Khofifah, ya, dengan program cetar, ya, cetar, cepat, efektif, tanggap, dan berprestasi. Cepat. Kemudian di Jombang dengan Jombang berkarakter, Jombang berkarakter. Nah, untuk di SMA berprestasi. Nah, maka bagaimana kita berkarya dengan ide dan gagasan kreatif dimanapun kita berada. Ide, gagasan, visi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Organisasi anfa'uhum linnas. Bagi Indonesia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, leading teamwork. Jadi bagaimana kita memimpin melalui sebuah kerjasama atau teamwork, di mana OSIS MPK ini juga terdiri dari banyak anggota, banyak personel-personel, di mana kita membangun sebuah teamwork yang baik. Ada kenal ini? Anak-anak semuanya kenal? Steve Jobs. Kenapa? Nah, ya. Siapa itu Steve Jobs? Oke. Dia menyampaikan bisnis yang besar atau organisasi yang besar atau lembaga yang besar, kegiatan yang besar tidak akan cukup dilakukan oleh satu personal. Ya. Tetapi harus dilaksanakan oleh sebuah tim. Sekarang bagaimana kita membangun sebuah tim yang baik, teamwork yang baik. OSIS, MPK, ekstra itu sebuah organisasi atau sebuah tim. Ya, bagaimana bisa memadukan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi satu visi, ya, memiliki kesamaan visi. Oke. Ya, jazakumullahu khairan. Yang ketiga, menjadi pemimpin melalui komunikasi yang baik. Good communication. Bangun komunikasi yang baik untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. %80 problem akan terselesaikan. Ya, seorang itu bisa membangun komunikasi. Dan kebanyakan itu organisasi itu hancur kalau ada salah komunikasi atau miskomunikasi. Komunikasi yang baik dimulai dari mendengar yang baik. Jadi menjadi seorang pendengar yang baik. 60% ya, kontribusi suksesnya komunikasi itu dari mendengar. Maka kita dianugerahi Allah 2 telinga, 1 mulut. Artinya bagaimana kita bisa maksimalkan mendengarkan. Jadi, jika seorang pemimpin, ya nggak boleh seperti ini, ya. Karena matanya ditutup, ya masing-masing ditanya gajah itu seperti apa. Nah, jawabnya bermacam. Nah, ketika seperti ini harus dikomunikasikan satu dengan yang lain. 3. Nah, ini kalau Anda hitung berapa ini sebetulnya ini? 4 apa 3? 2. Ya? 4 apa 3? Apa 2? Apa 1? Sudut pandangnya dari Ini kan luar itu, Pak. sesuai dengan persepsinya masing-masing, ya. Iya. Sudut pandangnya masing-masing. Nah, Marisnah perlu menyamakan persepsi, perlu menyamakan sudut pandang, sehingga ini memang dilihat kalau dari sini, ya memang ada 4, 1, 2, 3, 4.
Kemudian di sini memang 3, 1, 2, 3. Ya kan? Inilah Ilusi maka optik. seorang pemimpin bagaimana bisa memadukan, menyamakan kan, persepsi masing-masing dari anggota menjadi sebuah visi. Yang keempat, be a role model, menjadi model yang baik. Seorang pemimpin teladan. Di mana kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah selalu dinasihati, selalu diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, selalu mencontoh oleh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau menyampaikan terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama harus memiliki sifat sidik, ya, jujur, ya, atau berkata yang benar. Jujur. Jujur ini sesuatu yang sangat mulia. Oke, anak-anakku semuanya, jika anak-anakku ini menjadi seorang manajer, ya ini, atau seorang direktur, harus memilih seorang karyawan. Jadi seorang direktur harus memilih seorang karyawan. Anda sudah memilih, ya, harus memilih satu di antara dua. Harus memilih satu di antara dua. Anda memilih calon karyawan yang pintar atau dua memilih karyawan yang jujur. Kalau Anda sebagai seorang direktur, seorang manajer, seorang pemimpin. Jujur, Pak. Jujur. Orang yang jujur. Jujur, Pak. Ya? Jujur. Oke. Jujur. Kenapa Anda memilih orang yang jujur? Karena orang Oke, satu-satu. Karena orang pintar belum tentu jujur. Karena orang pintar bisa memanipulasi, Pak. Jujur. Karena orang pintar juga yang jujur juga banyak. Tapi ini harus memilih antara jujur dan pintar. Kenapa? Orang jujur bisa diasah, Pak, kepintarannya. Orang jujur bisa Diasah kepintarannya. diasah kepintarannya, kepandaiannya. Karena jujur ini merupakan karakter, gitu ya, merupakan kepribadian. Ini. Yang kedua, amanah atau dipercaya. Ya, bisa percaya dan bisa dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah, bijaksana atau saling menguntungkan. Kalau Anda memiliki 4 sifat ini, maka termasuk Anda memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang innakal ala khuluqin. Sesungguhnya Muhammad benar memiliki akhlak yang Allah pun mengakui, ya. Akhlaknya Rasul itu akhlak yang baik, maka harus kita contoh. Nah, kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah, ya, harus mencontoh pada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang memiliki 6 tabiat luhur. Ini Bu Risma, ya, yang menyampaikan bahwa tanggung jawab saya adalah masyarakat Surabaya bisa lebih sejahtera, dan itu nanti saya bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini kata Bu Risma yang sekarang jadi Menteri Sosial, ya. Saat itu sebagai Wali Kota Surabaya. Anda mengenal ini semuanya? Oke. Ini siapa? Ya. Presiden. Presiden. Siapa ini? Presiden saya. Karno. Insinyur Soekarno. Ini pertama kita, gitu ya. Nah, ini. Banyak yang nggak kenal ya? Banyak yang nggak tahu? Soeharto. Insinyur Soekarno. Oh, ini Insinyur Soekarno yang ini. Iya. Ya.
Bapak Presiden Mr. Soeharto. Safruddin Prawira Negara. Wakil Presiden, Pak. Bukan. Coba belajar sejarah lagi ya. Hanya Presidennya ada sejarah. menggantikan Soekarno. Ini Mr. Safruddin Prawira Negara. Presiden kita ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, ketika Indonesia jadi negara-negara RIS, nah RI tetap sebagai negara. Presidennya beliau ini dari Bukit Tinggi. Kemudian ini siapa ini? Pak Ini juga presiden kan? saat Presiden, Pak. Mr. Asaad. Mr. Asaad. ya. Nah, presiden ketika Ya, setelah adanya KMB, Konferensi Meja Bundar. Ini siapa ini? Soeharto. Nah, Pak Cinta Soeharto. Ini? Habibie. Ini? Abdurrahman Wahid. Ini? Megawati. Hanteng. Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Jokowi. Nah, ini siapa ini? Saya. OTW. Diki itu, Pak. Oke, yang kelima, fokus on result. Jadi fokus pada Kasih. jadi bagaimana kita yang harus kita capai dengan kerja keras kita, dengan usaha kita semuanya. Keberhasilan anak SMA adalah menjadi seorang mubalighat yang masuk perguruan tinggi. Mubalighat yang bisa bekerja di suatu instansi atau lembaga atau wirausaha. Yang ketiga, menjadi pengusaha. Itu keberhasilan anak SMA Budi Utomo. Oke, jadi mubalighat yang sarjana yang mubalik dan mubalighat. Jadi fokus pada hasil. Jadi tidak hanya sekedar sebagai pengurus OSIS, pengurus MPK, pengurus ekstrakurikuler, tapi bagaimana ke depan ya membangun diri kita, memantaskan diri kita untuk menjadi pemimpin masa. Oke. Tidak ada sesuatu yang impossible. Bagaimana yang impossible itu menjadi I am possible. Oke, siap anak-anak semuanya? Semoga Allah paring barokah. Barokah di dunia wal akhir. Ini endingnya bagaimana kita menjadi pribadi yang profesional religius, yaitu memiliki kefahaman terhadap agama, ya, keterampilan profesi, memiliki hard skill dan memiliki keterampilan intra dan interpersonal, atau disebut dengan soft skill. Jadi pribadi yang profesional religius. Ya. Semoga Allah paring barokah fi dunya wal akhirah. Itu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sama-sama. Jam 10 kurang 10, bila mana ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Atas semua amal sulinya diselamatkan jazakumullahu khairah. Amin. Paring barokah. Amin. Kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikkan dari Pak Fadlin. Baik, atas amal soleh, atas ilmu dan pengetahuan yang di-share, dibagikan kepada kita semuanya, kita aturkan syukur, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Kita doakan bersama, semoga beliau, Bapak Dr. Andes Haji Bambang Wahyudi MSI, selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang yang barokah, rezeki yang banyak yang melimpah ruah yang barokah, sehingga bisa terus bisa lebih lama lagi bersama-sama dengan kita untuk mensukseskan program-program dalam agama kita, termasuk program Tri Sukses generasi penerus kita. Alhamdulillah, jazakallahu, moga-moga Allah paring manfaat dan barokah. Amin. Barangkali dari anak-anakku, dari seluruh peserta LDKS online SMA Budi Utomo tahun 2021 ini, ada pertanyaan atau materi yang ingin ditanyakan
kami persilahkan, atau mungkin kalau tidak ada dan ingin nanya secara langsung, secara pribadi ke beliau, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Bambang Wahyudi, juga insya Allah beliau welcome. Silakan langsung WA, minta izin, kemudian nelpon ke beliau untuk menanyakan atau untuk sekedar meminta saran, meminta ilmu dari beliau. Insya Allah beliau juga mempersilahkan. Oke, alhamdulillah, jazakallahu, mudah-mudahan paling manfaat dan barokah. Insya Allah untuk materi sudah kalian rangkum, dan link untuk absensi hari ini oleh panitia insya Allah juga sudah di-share di grup WA yang sudah dibentuk. Nah, silakan diisi, rangkuman diupload di situ, sehingga dari panitia nanti bisa feedback, bisa melakukan kontrol untuk kegiatan LDKS online pada hari pertama ini. Karena insya Allah sesuai jadwal yang diberikan oleh panitia, insya Allah masih ada 3 hari lagi yang harus kita ikuti, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semoga perjalanan untuk 3 hari ke depan kita bisa melaksanakannya, bisa mengikutinya dengan baik, dengan lancar, aman, dan barokah. Menunjukkan 10, insya Allah sudah sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh panitia. Mohon diperhatikan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, termasuk salah satunya tentang rule of the game, yaitu menetapi peraturan, termasuk salah satunya adalah tentang kedisiplinan. Kalau tadi pukul 8 yang seharusnya acara sudah kita mulai, tadi jam 8 itu masih baru ada 20 sekian siswa, baru ada 20 sekian peserta yang bergabung di akun Zoom kita. Kami harapkan untuk besok jam 8 acara sudah bisa kita mulai. Artinya bagaimana? Artinya kalian persiapannya sebelum jam 8. Berarti jam 8 kurang 10 atau kurang 15 semuanya sudah mandi, sudah mempersiapkan alat tulisnya, sudah standby di depan kamera, di depan HP atau PC-nya masing-masing. Kemudian sudah bergabung di akun Zoom kita. Harapan kami jam 8 kurang 15 pesertanya sudah mencapai 60 ke atas, kalau bisa sudah 79, artinya semua peserta sudah bisa ikut semuanya, sehingga jam 8 tepat acara bisa kita mulai. Itu sebagai salah satu bukti bahwasanya acara kita hari ini membuahkan hasil yang barokah. Karena kita sebagai manusia, oke lah, mungkin ada keterlambatan, ada masalah dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus berusaha menjadi lebih baik. Kalau tadi jam 8 masih 26, usahakan besok jam 8 79 peserta sudah ikut semua di akun Zoom kita. Sehingga jam 8 tepat bisa kita mulai dan acara bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal atau schedule yang sudah dibuat oleh panitia. Insya Allah seperti itu. Jangan lupa sekali lagi absen di link yang sudah dibagikan oleh panitia di grup WA kalian, dan juga jangan lupa karena acara LDKS online kita hari ini juga live di YouTube di Smabu Official, di channel YouTube Smabu Official. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Smabu Official kita sebagai salah satu bukti kita, kebanggaan kita terhadap SMA Budi Utomo kita. Insya Allah demikian. Dari panitia mungkin ada tambahan? Cukup ya? Cukup. Insya Allah sekian untuk acara hari ini. Kita tepat pukul 10. Untuk sekali lagi mohon dengan sangat dipersiapkan untuk besok jam 8 acara sudah bisa kita mulai. Sekali lagi jam 8 acara dimulai, berarti jam 8 kurang semua peserta sudah bisa bergabung di akun Zoom kita. 79 peserta, kami mohon dengan sangat besok jam 8 kurang 15 sudah bisa bergabung semuanya. Insya Allah bisa difahami ya anak-anak? Allah. Pak Fadli. Moga-moga manfaat dan barokah. Misalnya untuk acara pada pagi hari ini, Allah acara berjalan dengan lancar. Nanti setelah Pak Fadil tutup, silakan masing-masing bisa keluar atau meninggalkan akun Zoom kita. Kemudian
Jika memang KBN tetap berjalan hari ini ya, silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Cukup untuk hari ini. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Pak. Amin. Silakan sudah diperbolehkan atau diizinkan untuk keluar dari akun Zoom kita. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Oh, ini Aul.